Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan uji chi-square dan juga uji odds ratio dari suatu kasus data kualitatif seperti ini. Yaitu di dalam video pembelajaran kali ini saya akan menampilkan suatu contoh terkait data hasil kuesioner yang sudah melewati uji validitas dan reliabilitas terkait hubungan dan pengaruh aktivitas makanan terhadap tingkat kegemukan seseorang. Jadi aktivitas makanan ini diperoleh dari skor total yang sudah diklasifikasi berdasarkan kriteria nilai-nilainya yang sudah dijawab oleh responden dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti ya, dan juga sudah melewati tahapan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Sementara untuk tingkat kegemukan itu didapat dari nilai berat badan yang diklasifikasikan apakah berat badannya termasuk tidak obesitas atau obesitas. Contohnya di sini untuk nama responden atas nama ID, dia aktivitas makanannya dia dikategorikan sebagai tidak hobi makan. Kemudian untuk tingkat kegemukannya diklasifikasikan dengan tidak obesitas. Untuk responden atas nama CD, aktivitas makanannya dia dikategorikan sebagai hobi makan dan tingkat kegemukannya dikategorikan sebagai obesitas. Sementara untuk nama responden atas nama VD, aktivitas makanannya dia dikategorikan sebagai tidak hobi makan, namun tingkat kegemukannya dikategorikan sebagai obesitas. Begitupun untuk yang responden-responden yang lainnya. Untuk melakukan analisa dari data kumpulan kuesioner ini yang sudah kita buat di Microsoft Excel dan juga ingin kita lakukan analisa di SPSS, kita bisa melakukan beberapa tahapan-tahapan dengan cara-cara sebagai berikut. Namun terlebih dahulu kita harus melakukan coding aktivitas makanan ya dengan menggunakan fungsi sebagai berikut. Jadi di sini ya, untuk yang tidak hobi makan, di sini dia di sininya dia dikategorikan bahwa di sini yang tidak hobi makan itu dirumuskan dengan B2 sama dengan tidak hobi makan kemudian 0,1. Sementara untuk yang tidak obesitas dia dikategorikan dengan rumus 0, di sininya 1. Jadi kalau misalkan dia tertulis di sininya tidak obesitas maka diskorkan dengan 0, cuman kalau misalkan dia obesitas dia skornya 1. Ini perlu agar kita bisa melakukan analisis secara terstruktur dan juga rapi dengan menggunakan software SPSS. Selanjutnya di sini kita akan bisa melakukan analisa pada tahapan berikutnya dengan menggunakan software SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita buka SPSS kita. Kemudian kita yakinkan terlebih dahulu bahwa data ini sudah kita save dengan sheet yang kita simpan. Dalam video kali ini saya menyimpan sheetnya dengan nama data kategori. Kita bisa klik file, open, kemudian kita klik data. Kemudian di sini kita bisa pilih file dari hasil penyimpanan dokumen kita, yaitu kalau di saya di sini tadi atas nama korelasi dan regresi Excel. Kemudian kita klik open. Kemudian di sini worksheet, kita worksheet pilih tadi pada video yang sebelumnya ya, ini ada tersimpan di data kategori. Sehingga di sini sudah akan muncul nama aktivitas dengan tingkat kegemukan dengan coding-coding variabelnya. Kalau sudah kita klik OK. Maka di sini akan muncul coding aktivitas makanan dengan coding tingkat kegemukan. Jadi di sini kita hanya menggunakan variabel yang atas nama coding di sini. Tahapan-tahapannya yang pertama, kita terlebih dahulu melakukan klasifikasi dulu untuk memberikan values 0 itu apa, 1-nya itu apa, dengan cara kita klik variable view. Kemudian di sini kita bisa klik values di sini yang ada di kotak di sini. Kemudian kita berikan values 0 untuk bagian aktivitas makan sebagai tidak hobi makan dan juga 1 untuk yang makan.
Kalau sudah, kita klikkan OK. Kemudian selanjutnya di sini untuk coding tingkat kegemukan kita klasifikasi dulu, kita berikan values dengan 0. Di sininya kita berikan nama sebagai tidak obesitas dan satunya obesitas. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian kita balik ke data view, maka ini akan muncul seperti yang ada di sebelah kiri ini. Ini memang hal ini diperlukan karena di dalam SPSS ini biasanya SPSS ini tidak bisa mengidentifikasi mana yang menjadi kategorik nomor 0 dan mana yang jadi kategorik nomor 1. Ini memang agak sulit diidentifikasi kalau kita copy paste berupa teks seperti ini. Oleh karena itu, kita harus melakukan coding dari suatu variabel dan kita berikan keterangan values dari variabel kualitatifnya. Setelah kita memberikan nilai values ini, dari menggunakan memanfaatkan nilai variable view ini, kita bisa melakukan uji chi-square sekaligus uji odds ratio dengan cara-cara sebagai berikut. Kita bisa klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih cross tab. Di sini ada bagian kotak row dengan kolom. Row diisi dengan kejadian yang terjadi, kolom ini adalah resiko yang terjadi. Karena ini kasusnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana aktivitas makanan terhadap tingkat kegemukan seseorang, maka di sini kita bisa tahu bahwa tingkat kegemukan itu sebagai resiko yang akan dialami, sementara aktivitas makanan itu adalah kejadiannya. Kita bisa klik aktivitas makanan, kita masukkan ke row. Sementara untuk kolom itu adalah tingkat kegemukan, kita masukkan ke kolom dengan kita klik tombol panah ke kanan. Kemudian kita bisa klik statistik. Kemudian di sini untuk uji chi-square tentu kita bisa cek chi-square. Kemudian kalau kita ingin mengetahui seberapa besar hubungannya, kita bisa klik checklist di antara nominal dan ordinals tergantung skala datanya. Kalau misalnya kita membandingkan dengan skalanya berupa nominal dengan nominal, berarti kita pilih yang nominal. Sementara kalau misalnya ordinal dengan ordinal, kita bisa pilih yang ini. Karena data kita nominal semua di dalam video kali ini, kita hanya checklist yang contingency coefficient, Peano-Kramer V, lambda, dan uncertainty coefficient. Kemudian di sini untuk mengetahui besarnya resiko kita bisa checklist risk, dan untuk menguji odds ratio kita checklist Cochrane and Mental Hessenzel statistik. Untuk tes common odds ratio-nya biarkan kita isi satu di sini. Kemudian kita bisa klik continue, kemudian kita bisa klik cell. Di sini kita checklist expected, di sini di bagian count. Kemudian di sini untuk total ya, kita di sini total kita checklist bagian yang totalnya ini. Ya, untuk persentasenya. Kemudian kita klik continue, kemudian baru kita klik OK. Maka di sini akan muncul output beserta keterangannya ya. Jadi di sini untuk bagian dari variabel aktivitas makanan dan tingkat kegemukan, di sini walaupun labelnya ada tulisan coding, sebenarnya nanti bisa kalian edit kata coding ini supaya bisa dihapus ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui ada berapa banyak orang-orang dan juga persentase serta nilai harapannya dari pasangan-pasangan yang memungkinkan dari antara yang tidak hobi makan dengan tidak obesitas, itu ada berapa orang dan juga ada berapa persen serta nilai harapannya. Jadi di sini kalau kita lihat ternyata dari tidak hobi makan dan tidak obesitas itu ada 5 orang dengan persentase secara keseluruhan itu ada 25%. Kemudian orang yang tidak hobi makan tapi dia mengalami obesitas itu ada 4 orang dengan total keseluruhan itu ada 20%, dengan nilai harapannya itu adalah 6,3. Begitupun juga untuk totalnya juga sama, berarti dalam artian orang yang tidak hobi makan ada 9, yang hobi makan ada 11. Begitupun untuk interpretasi terkait secara gambaran umum, kita mengetahui pasangan-pasangan sesuai dengan ada berapa orang yang memenuhi kriteria yang ada di sini. Berikutnya di sini ada uji chi-square. Uji chi-square test di sini ada Pearson chi-square, continuity correction, likelihood ratio, ada Fisher exact test, ada linear by linear association. Di dalam video kali ini kita akan fokus bahasannya itu terkait Pearson chi-square ini. Jadi Pearson chi-square itu adalah uji korelasi untuk menguji
hubungan antar variabel kualitatif. Kalau misalkan X-nya kualitatif sementara Y-nya kualitatif, maka ini kita untuk uji hubungan bisa menggunakan uji chi-square. Nah, kita akan fokus ke nilai asymptotic signifikan. Ini merupakan nilai p-value. Jadi karena kita dapat nilai p-value-nya 0,024, nilainya lebih kecil dari alfa 0,05, maka keputusan yang diambil itu berupa tolak H0, yang berarti ada hubungan. Perlu diketahui bahwa uji chi-square ya, ini sama dengan uji korelasi, dengan catatan bahwa untuk uji chi-square itu H0 dikatakan sebagai tidak ada hubungan, H1 ini ada hubungan. Sehingga di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara aktivitas makanan dengan tingkat kegemukan seseorang. Kemudian kita bisa cek lagi untuk beberapa output yang ada di sini ya. Jadi di sini ada beberapa output yang menyatakan nilai-nilai hubungannya beserta hasil pengujian statistikanya ya. Karena di sini biasanya pada umumnya pengujian tabelnya ini kita bisa menggunakan symmetric measure, maka di sini kita bisa lihat bagaimana hubungan yang diperoleh dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikatnya. Karena di sini kita X-nya itu berupa aktivitas makanannya, sementara yang jadi Y-nya itu adalah tingkat kegemukan, maka kita bisa cek dari nilai symmetric measure ini. Jadi dari nilai symmetric measure ini itu adalah nilai korelasi kategorik. Untuk sebagai keterangan dikatakan kuat kalau misalnya nilai korelasinya, jika nilai korelasi itu dia di atas 0,5. Dikatakan sedang jika nilai korelasinya di atas 0,3 ya. Nah, cuman kalau dikatakan lemah jika korelasinya di bawah 1. Nah, jadi di sini kita bisa katakan bahwa nilai korelasi dengan menggunakan koefisien P, Kramer V ya. Ini dikatakan bahwa hubungan antara aktivitas makanan dengan tingkat kegemukan itu sangat kuat atau dalam artian kuat ya. Nah, sementara kalau dengan kontingensi koefisien dikatakan dia kategorinya sedang. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini untuk signifikan ini, approximate signifikan ini sebenarnya nilai p-value ya. Nilai p-value dari uji chi-square ya. Jadi uji chi-square ini sebenarnya sama ya, hanya saja di sini dia menampilkan hasil dari nilai koefisien korelasi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel kualitatifnya. Kalau kita perhatikan di atas ini sebenarnya itu lebih ke mengarah kita melakukan interpretasi antara satu hubungan dengan hubungan yang lain. Jadi ke di sini kalau misalnya simetrik ya, kalau arti dari simetrik ini seperti di metode lambda dengan uncertainty koefisien, itu dia menghubungkan untuk mencari hubungan antara X dengan Y. Dalam artian ini hubungan di antara keduanya itu bagaimana. Sementara kalau misalnya kita lihat dari coding aktivitas makanan dependen, itu maksudnya yang jadi Y di sini. Kalau di sini Y-nya jadi aktivitas makanan, maka di sini X-nya menjadi si tingkat kegemukan. Jadi kalau misalnya kita balik ini sebenarnya hampir sama dengan kasusnya sebagai regresi ya. Jadi kalau bisa dikatakan kalau misalnya kita balik di sini coding aktivitas makanan sebagai dependent ya, berarti bisa dikatakan bahwa pengaruh dari tingkat kegemukan terhadap aktivitas makanan itu sebesar 0,444. Kalau kita balik lagi di sini, tingkat kegemukan sebagai Y berarti bisa dikatakan bahwa aktivitas makanan terhadap tingkat kegemukan, maka itu nilai korelasinya sebesar 0,167. Dalam artian directional measure itu adalah hubungan satu arahnya, simetrik itu hubungan dua arah. Dalam artian kalau directional measure itu dalam artian dia memberikan pengaruhnya itu seberapa besar.
Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita fokus ke metode lambda ya, kalau kita lihat bahwa tingkat kegemukan dalam mempengaruhi aktivitas makanan ya, ini 0,44, berarti pengaruhnya cukup besar. Kalau misalnya semakin seseorang itu makin gemuk ya, atau obesitas, maka aktivitas makanannya itu akan menjadi aktivitas kebiasaannya dia atau hobinya. Karena di sini nilainya 0,44 itu udah lumayan cukup tinggi. Berikutnya di sini ada risk estimate. Risk estimate ini dia menggambarkan seberapa besar resiko atau kecenderungan yang akan terjadi jika seseorang itu melakukan aktivitas dari suatu kejadian terhadap resiko yang akan diambil. Cara pembacaannya yaitu seperti berikut. Di sini nilai 12,5. Jadi artinya orang yang hobi makan, dia akan berpotensi mengalami obesitas sebesar 12,5 kali dibandingkan orang yang tidak hobi makan. Jadi interpretasinya itu ya seperti ini. Orang yang hobi makan akan beresiko mengalami obesitas 12,5 kali dibandingkan yang tidak hobi makan. Nah, untuk yang kohort ya, kohort ini itu adalah nilai dari relatif resiko atau nilai RR atau yang biasa disebut dengan relatif risknya. Dalam artian RR ini adalah relatif risk, itu artinya relatif resikonya. Artinya itu untuk menentukan seberapa besar peluang kalau misalkan seseorang itu melakukan suatu aktivitas tertentu. Di sini kita lihat di sini ada for cohort coding tingkat kegemukan sama dengan tidak obesitas. Jadi interpretasinya seperti ini, yaitu orang yang tidak hobi makan memiliki peluang tidak obesitas sebesar 6,11 kali dibandingkan orang yang hobi makan. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang ini coding tingkat kegemukan sama dengan obesitas ini hampir mirip, hanya saja yang membedakan di sini hanya diganti dengan yang awalnya tidak obesitas menjadi obesitas ya. Dan juga nilainya juga berubah. Jadi seperti ini. Kalau untuk yang ini itu interpretasinya itu adalah orang yang tidak hobi makan memiliki peluang obesitas sebesar 0,489 kali dibandingkan orang yang hobi makan. Nah, jadi itu nilai dari relatif resiko. Ini adalah nilai relatif resiko atau RR. Sementara koin di atas itu disebut dengan OR, yang disebut dengan odds ratio. Odds ratio ini dia untuk mengukur seberapa besar resiko yang akan dialami. Kalau RR itu mengukur seberapa besar peluang yang akan dialami. Jadi kalau odds ratio itu untuk melihat seberapa potensi yang akan dialami oleh responden. Sementara kalau RR itu untuk mengukur seberapa besar peluang yang dialami oleh responden jika dia tidak mengalami dan juga yang mengalami. Jadi itu interpretasi dari risk estimate ini. Risk estimate ini juga berperan sebagai seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh responden dari variabel X terhadap variabel Y. Karena di sini variabel X-nya itu adalah orang yang memiliki aktivitas makanan, yaitu yang hobi makan, terhadap orang yang mengalami obesitas. Kita akan mencari tahu apakah benar ada pengaruh atau tidak dengan menggunakan uji odds ratio.
Sebelumnya di sini kita tahu bahwa di sini dari nilai odds ratio saja orang yang hobi makan akan beresiko mengalami obesitas sebesar 12,5 kali dibandingkan orang yang tidak hobi makan. Ini memang cukup besar juga. Cuman kita harus cek dulu apakah benar secara statistik. Ini memang bisa dikatakan memang orang yang hobi makan ini benar-benar beresiko sekali. Dengan cara kita melihat dari hasil uji odds ratio yang ada di bawah. Kita akan scroll ke bawah ya. Ini kita abaikan beberapa output yang ada di sini. Kita hanya fokus ke mental Hessenzel common odds ratio estimate. Di sini adalah uji odds ratio untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak dari variabel X yang kita bandingkan terhadap variabel Y-nya ini. Itu kita lihat dari nilai signifikan ini dengan nilai p-value yang kita peroleh 0,042 dengan alpha yang kita gunakan 0,05. Karena nilai p-value-nya lebih kecil dari alpha, maka kesimpulan yang kita ambil itu berupa keputusan tolak H0 yang berarti dia ada pengaruh. Jadi di sini ada pengaruh yang signifikan antara variabel aktivitas makanan terhadap tingkat kegemukan. Jadi benar berdasarkan hasil odds ratio tadi, semakin orang hobi makan beresiko akan obesitas sebesar 12,5 kali dibandingkan yang tidak makan. Sehingga di sini menjadi informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan biasanya dalam penelitian epidemiologi dan juga penelitian klinis. Tidak menutup kemungkinan juga untuk penelitian klinis juga ini sangat bermanfaat sekali untuk pengambilan keputusan. Ini perlu diketahui bahwa di sini odds ratio ya. Odds ratio ini hanya bisa digunakan jika kasus kategorinya baik itu untuk X itu ada 2 kategori dan Y-nya juga 2 kategori. Jadi kalau kasus tabelnya kayak 2x2 seperti di sini tadi kan aktivitas makanan ada yang tidak hobi makan dengan ada hobi makan, sementara yang kategori di sini ada yang tidak obesitas dengan yang satu lagi adalah obesitas. Jadi kalau cuma 2 ini sebenarnya odds ratio dari hasil output ini bisa digunakan. Namun kalau misalnya ada yang lebih dari 3, ini fitur dari menu seperti yang sudah kita praktekkan dalam video ini, yaitu di analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian di bagian cross tab ini tidak bisa digunakan untuk kasus yang odds rasionya atau subkategorinya itu lebih dari 2 ya. Jadi hanya bisa digunakan hanya untuk yang kasusnya 2x2. Cuman kalau untuk yang lebih dari 2 kita bisa memanfaatkan fitur dari regresi logistik ini dengan catatan Y-nya harus 2. Kalau 3 itu masuknya ke multinomial. Hanya saja kita tidak bisa mengetahui seberapa besar pengaruhnya dengan menggunakan odds ratio, melainkan berdasarkan nilai parameter regresinya. Demikian video yang bisa saya sampaikan bagaimana caranya kita menggunakan uji chi-square dan juga uji odds ratio dengan menggunakan software SPSS.